Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas, usia 2 tahun sampai 5 tahun. Betul. Selamat pagi. Nah, apa kabarnya kalian hari ini? Pasti luar biasa. Kami, keluarga besar KB TK Katolik Santa Maria I akan mendampingi kalian dalam kegiatan Bina Iman pada pagi hari ini. Nah, kalian sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Nah, kita akan memulai kegiatan. Sebelum kita memulai kegiatan, kita menyanyikan lagu untuk memuji nama Tuhan. Yuk ikuti kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu karena kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami sepanjang kami mengikuti kegiatan Bina Iman ini, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti
sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Kira-kira apa ya yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat? Oh, begini Bu Rensi. Di dalam Injil tadi, Tuhan Yesus itu meminta kepada kita semua, tidak hanya kepada adik-adik saja, tetapi minta kepada kita, minta kepada mama papa di rumah, agar kita itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu maksudnya gimana ya Bu Reta ya? Oke, sepenuh hati itu artinya begini. Nah, kalau sekarang ini untuk adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik yang namanya sepenuh hati itu artinya dapat mengalahkan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu contohnya. Kita pada waktu hari Minggu, sekarang kan untuk adik-adik masih ada yang mengikuti misa online ya, Bu Rensi ya. Nah, kita pada waktu mau misa online itu harus mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan diri dengan baik itu ya harus mandi dulu, kemudian berpakaian yang rapi, meskipun misalnya secara online ya. Nah, tidak boleh kita seenaknya saja, lalu pakai kaos oblong atau mungkin pakai baju tidur di dalam mengikuti misa online ya. Kemudian tidak perlu mama papanya harus, "Ayo anak-anak, sekarang kita ikut misa online." Wah, ya, jadi adik-adik harus mempunyai kesadaran, bukan bermain sendiri, bukan melihat TV, bukan asik main gadget, ya, lalu melupakan misa online yang harus diikuti setiap hari Minggu. Begitu Bu Rensi. Berarti kita juga harus meluangkan waktu untuk membaca kitab suci ya Bu Reta? Betul. Iya, adik-adik, kita menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus tidak cukup
dengan mengikuti misa online 1 minggu sekali, ya. Tetapi di rumah kita juga membiasakan diri bersama anggota keluarga kita setiap hari dengan membaca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci itu, adik-adik dan kita semuanya akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Selain itu, adik-adik dan kita semua akan tahu, wow, ternyata Tuhan Yesus itu sudah memberi banyak teladan yang harus kita lakukan, yang harus kita contoh. Begitu Bu Rensi. Sebagai seorang pelajar kita harus bagaimana ya Bu Reta? Oke, sebagai seorang pelajar, anak sekolah, kita tidak perlu disuruh kalau mau belajar. Jadi mengikuti kegiatan dengan baik. Apabila masih ada yang belajar di rumah, ikutilah kegiatan dengan baik. Belajarlah dengan baik tanpa disuruh-suruh oleh mamanya. Jadi semuanya mempunyai kesadaran diri sendiri untuk belajar dengan baik, untuk mencapai cita-citanya. Ya, selain itu, sebagai anak, adik-adik di rumah juga harus bisa membantu orang tua di rumah. Ya, seperti itu Bu Rensi. Baik Bu Reta, terima kasih Bu Reta. Nah adik-adik, itulah tadi yang harus kita lakukan sebagai sahabat Tuhan Yesus dan sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Dan sekarang kami akan berdoa, berkatilah ya Tuhan, dan dengarkanlah doa-doa anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jadikanlah mereka sebagai sahabat dan anak-anak-Mu yang makin tumbuh imannya dan makin percaya kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, supaya dalam melakukan aktivitas mereka selalu dalam lindungan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu agar mereka dapat mengalahkan kesenangan-kesenangan mereka, agar mereka dapat mengisi kegiatan sehari-hari dengan berdoa, membaca kitab suci, belajar dengan baik, dan membantu orang tua di rumah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kami berdoa untuk tanah air Indonesia tercinta. Berkatilah Bapak Presiden kami dan juga para pembantu-pembantunya, agar mereka semuanya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab, dan penuh kebijaksanaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, kami juga berdoa untuk romo paroki kami, romo yang berada di paroki kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar para romo Kau berikan rahmat kesehatan, sehingga dapat menggembalakan domba-dombanya di paroki Tidar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa,
demikianlah tadi doa-doa dan permohonan-permohonan kami. Dan sekarang marilah kita satukan doa-doa kita pada hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu berterima kasih dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama kegiatan Bina Iman ini. Ya Bapa, semoga kami anak-anak-Mu dapat mengikuti teladan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kita tadi sudah mengikuti kegiatan Bina Iman di hari ini. Siapa yang hari ini bergembira, bersukacita? Pasti semuanya bergembira dan bersukacita. Nah, tadi sudah mendengarkan sabda Allah, mendengarkan renungan, menyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, menyampaikan doa permohonan. Dan sekarang kita sampai di penghujung acara. Anak-anak, tetap bersemangat, tetap berdoa, dan bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak. Sekarang, Bu Guru dan keluarga besar KP TK Katolik Santa Maria Satu Malang undur diri dari kegiatan Bina Iman hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Kita jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.